Beginilah suasana pemeriksaan mantan Direktur Utama PT Mandiri Sekuritas Hari Marianto di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta hari Rabu 27 Januari 2016. Hari Marianto dibutuhkan kesaksiannya terkait pembelian saham Bank Mandiri dan saham PT Garuda Indonesia yang dilakukan oleh mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nasaruddin pada tahun 2011. Dalam pemeriksaan kesaksian Hari Marianto juga sempat menyinggung nama Ahsanul Kossasi, rekan Nasaruddin di fraksi Demokrat periode 2009-2014 yang kini menjadi wakil ketua BPK. Ahsanul disebut-sebut pernah mendapatkan jatah saham yang dibeli oleh Nasaruddin. Yang saham Bank Mandiri untung kan Bapak bagi-bagi. Bagi-bagi macam apa? Kan Bapak bagi-bagi, buktinya Pak Ahsanul dapat, yang fraksi Demokrat dapat, kan tanpa ada nyetor uang. Keuntungannya kan dibagi. Saya tahu dari dokumen internal bahwa Pak Ahsanul mendapatkan saham. Saya juga ingat pada waktu itu ada pembicaraan antar direksi kami mengenai alokasi ke Pak Ahsanul. Tetapi apa itu dalam bentuk bagi-bagi? Kalau saya boleh bilang tidak begitu. Itu bukan begitu. Ya, yang lain. Jadi apa namanya Pak? Alokasi. Jaksa pun mengejar kesaksian dari Hari Marianto tentang bagaimana Nasaruddin membeli beragam produk surat berharga dari perusahaan yang dipimpinnya dengan nilai mencapai puluhan miliar rupiah. Tersebut dilakukan terdakwa secara pribadi ataukah menggunakan perusahaan-perusahaan tertentu? Seingat saya ada 5 perusahaan. Menggunakan perusahaan? Betul. Saksi masih nggak perusahaan-perusahaan itu apa aja? Saksi sudah pernah di Iya. Saya namanya saya tidak terlalu ingat sekarang. Ada Permai Wisata, ada Dharma Kusuma, ada Pasifik Putra, betul. Mohon diingatkan saya juga ada Pasifik Putra, betul. ada Cakrawaja tadi, Betul. ada Exatech. Betul. Ini ada masing-masing sebanyak 30.000 saham, 30 juta lembar saham. Permai Wisata, transaksi ya, saya tanyakan lagi. Betul, Pak. Untuk Exatech 165 juta lembar saham. Belakangan, pembelian saham PT Garuda justru menuai persoalan. Maklum saja, uang yang digunakan untuk membeli disebut-sebut diperoleh dari hasil imbalan meloloskan proyek pemerintah ke perusahaan. Setidaknya pembelian saham dilakukan melalui 5 anak perusahaan di bawah Permai Group, yakni PT Permai Raya Wisata, PT Cakrawala Abadi, PT Exatech Teknologi Utama, PT Pasifik Putra Metropolitan, dan PT Dharma Kusuma. Ya, suasana sidang yang awalnya berjalan lancar pun tiba-tiba berubah menjadi tegang tatkala saksi dan terdakwa terlibat adu mulut menyoal pembelian saham PT Garuda Indonesia. Setelah pertemuan kita di Ritz-Carlton Pak, terus ingat nggak Bapak waktu itu Bapak nawarkan saham Garuda untuk meminjam uang untuk 3 bulan. Tidak ada itu. Terus nanti Pak, saya minta Pak Jaksa nanti hadirkan Pak Munadi beserta SMS-nya yang pernah disita barang bukti ke Bu Ilianis. Ada menjelaskan sebelum transaksi saham Garuda bahwa dalam 2 minggu untuk saham Garuda akan diberi keuntungan 29%. Bapak ingat nggak waktu besoknya saham Garuda mau transaksi, Munadi telepon saya terus Bapak ngomong sama saya mau minta tambahan dari 300-200 lagi. Ingat nggak Pak? Jangan ingat lagi Pak. Adakah yang seperti itu? Saya ingat saya tidak. Kalau saya boleh. Jadi kalau saya boleh menjawab pertanyaan tadi, saya tidak pernah mengetahui ada komunikasi antara saudara Munadi dengan Pak Nazar mengenai masalah peminjaman uang ada 29% keuntungan. Saya tidak pernah tahu. Jaksa penuntut umum dari Komisi Pemberantasan Korupsi akan memanggil saksi-saksi yang diperlukan untuk membuktikan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan Nasaruddin. Pasalnya, dalam bekas dakwaan, aliran uang Nasaruddin tersebar di hampir 40 rekening perusahaan. Nasaruddin juga disebut telah mengalihkan kepemilikan saham perusahaan Permai Group serta mengalihkan kepemilikan atas tanah dan bangunan
membelanjakan kendaraan bermotor, membayarkan sejumlah polis asuransi, serta membayarkan pembelian saham dan obligasi sukuk. Ya pokoknya kalau sebenarnya kita tetap yakin perkara ini bisa dibuktikan. Dalam surat dakwaan, jaksa penuntut umum sangat rinci membeberkan betapa lihainya Muhammad Nazarudin memutar uang puluhan miliar rupiah dari hasil fee proyek pemerintah. Para saksi yang telah dihadirkan, jaksa juga memperkuat betapa kuatnya Nazar saat masih menjadi anggota DPR dalam mengatur proyek-proyek. Bagaimana Nazarudin menangkis kesaksian mereka? Realitas segera kembali.